akan membahas mengenai apa sih antimikroba? Mari kita simak pada buku yang aku bawa. Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas atau membasmi infeksi mikroba, khususnya yang merugikan manusia. Selanjutnya ada antibiotik. Antibiotik atau antibiotika merupakan suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dalam konsentrasi kecil mempunyai kemampuan menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Pada obat antibiotik golongan quinolone bekerja dengan cara menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA girase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Golongan quinolone dibagi menjadi dua, yaitu nalidixic acid dan fluoroquinolone. Adapun salah satu obat antibiotik golongan quinolone, yakni ciprofloxacin. Ciprofloxacin memiliki farmakologi sebagai antibiotik spektrum luas kelas fluoroquinolone. Metabolisme ciprofloxacin terjadi di hati. Sebesar 30-50% metabolitnya dieliminasi melalui urin dan 15-43% lagi melalui feses. Bagaimana ya farmakodinamika dan farmakokinetika ciprofloxacin? Pada farmakodinamika ciprofloxacin, ciprofloxacin bekerja dengan cara berikatan dengan enzim pada bakteri, yaitu DNA girase dan topoisomerase. Ciprofloxacin akan menginhibisi replikasi DNA bakteri, serta repair dan rekombinasi bakteri. Ciprofloxacin efektif dalam melawan bakteri gram negatif maupun gram positif seperti Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, Neisseria sp, dan Pseudomonas aeruginosa. Adapun farmakokinetika ciprofloxacin, yaitu ciprofloxacin memiliki profil farmakokinetik yang sedikit berbeda antara pasien dewasa, anak, dan lansia. Konsentrasi serum puncak ciprofloxacin dilaporkan sedikit lebih tinggi pada pasien geriatri dibandingkan pada orang dewasa yang lebih muda. Hal ini diduga akibat peningkatan bioavailabilitas, penurunan volume distribusi, dan penurunan clearance ginjal. Pada tahap absorpsi, ciprofloxacin diabsorpsi dengan cepat dan baik di saluran cerna, terutama pada duodenum dan bagian proksimal dari jejunum. Absorpsi terjadi melalui proses difusi secara pasif. Selanjutnya pada tahap distribusi, ciprofloxacin dapat ditemukan terutama di ginjal, kantung empedu, hati, paru-paru, cairan gingival, jaringan ginekologi, jaringan prostat, termasuk melewati plasenta, ASI, dan cairan cerebrospinal. Selanjutnya, sebagian besar proses metabolisme ciprofloxacin terjadi di hati oleh enzim CYP1A2. Setelah itu, pada tahap terakhir yaitu eliminasi, ciprofloxacin dieliminasi 30-50% melalui urin dan 15-43% melalui feses. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman farmakodinamika dan farmakokinetika dari obat ciprofloxacin. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat antibiotik ciprofloxacin. Mekanisme kerja antibiotik ciprofloxacin dengan menghambat sintesis asam nukleat, di mana antibiotik golongan ini dapat masuk ke dalam sel dengan cara difusi pasif melalui kanal protein terisi air atau porins pada membran luar bakteri secara intraseluler. Secara unik, obat-obat ini menghambat replikasi DNA bakteri dengan cara mengganggu kerja DNA girase atau topoisomerase 2
selama pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Antibiotik golongan ini terikat pada subunit beta enzim DNA girase dan memblok aktivitas enzim yang esensial dalam menjaga supercoiling DNA dan penting dalam proses replikasi DNA. Adapun contoh-contoh obat ciprofloxacin yang terdapat di pasaran, yaitu ciprofloxacin novel, Bimaflox, dan Civel MR. Nah, inilah daftar pustaka yang terdapat pada materi buku yang sudah kita simak, teman-teman. Wah, buku ini menarik sekali ya. Semoga apa yang udah kita pelajari tadi bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman semua. See you and thank you, teman-teman. Dadah!